Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, tema kita walau masih pandemi tetap taat pada Rasul atau menaati Rasul di masa pandemi. Dan ini sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan acara, saya bahas ketika khutbah Jumat, tapi kan tentu saja kalau khutbah Jumat itu waktunya terbatas dan juga naskahnya tidak bisa dimiliki, maka sekarang kita lengkapi diskusi kita dan naskahnya sudah saya siapkan untuk dijadikan dasar. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita sedang dilanda ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pandemi yang dikenal dengan COVID-19. Walaupun ada penceramah mengatakan COVID-19 itu tidak termasuk ta'un, tapi kalau tidak termasuk ta'un mau dimasukkan kemana? Ya, jadi pertanyaannya mau dikelompokkan kemana kalau tidak termasuk ta'un? Karena ternyata di zaman Rasulullah ta'un itu adalah yang melanda dunia. Zaman Rasul pernah Ahwas, zaman Umar bin Khattab, zaman Rasul juga pernah zaman Al-Mughirah. Dan itu memang tidak ditentukan waktunya kapan. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Sekarang sudah ratusan juta di dunia yang terkena, dan di Indonesia sudah 4 juta lebih. Dan yang meninggal ustadznya saja menurut berita kemarin, ustadz di Indonesia itu hampir 750 yang wafat karena COVID. Jadi tidak pilih bulu, mulai dari pejabat sampai rakyat, jadi ustadz sampai umat, ya. Ada yang meninggal, bahkan di kampung saya itu tidak ada berita, tidak ada apa-apa, tiba-tiba suami istri, keluarga meninggal. Dan cukup banyak ya yang melanda sebagai contoh. Tapi kita sebagai umat Islam harus tetap taat dan patuh kepada Rasul. Yang muncul pertanyaan sekarang, seperti apa taat kepada Rasul? Karena Rasul SAW sendiri dalam Quran dan hadisnya sudah memberikan ketetapan aturan-aturan ibadat maupun sosial. Dan ternyata ibadah itu terkait dengan urusan sosial. Saya waktu bulan Ramadan saya bahas bagaimana pesan Al-Quran tentang ibadah Ramadan. Ternyata ibadah saum juga berkaitan dengan kesehatan. Sumu tasihu katanya, saumlah pasti sehat, tapi kan itu hadis dhaif, tidak bisa dijadikan dasar. Kenapa? Dan sanadnya dhaif, tapi juga berbeda dengan Quran. Karena Quran ternyata saum itu wajib dilaksanakan ayam makdudat, tetapi kalau sakit, faman kana minkum maridun aw ala safarin, diganti dengan yang lain. Berarti itu tidak ada jaminan saum itu menjadi sehat, dan tidak ada jaminan saum itu menjadi sakit. Makanya paman kana, barang siapa
yang sakit, jangan sampai timbul sakit. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang harus kita jadikan gambaran atau kan jadikan pelajaran oleh kita. Kemudian timbul pertanyaannya, seperti apa kita menaati Rasul di masa pandemi? Pertama kita lihat hadis riwayat Al-Bukhari, juz 18 halaman 2. Beliau, Imam Bukhari itu lahir 194, wafat 256 Hijriah. Pendek ya usianya Imam Bukhari. Rasul bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Idza sami'tum, apabila kalian mendengar bit-ta'un, adanya ta'un bi ardin, di suatu tempat, fala tadkhuluha, maka jangan masuk ke tempat yang dilanda ta'un itu. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila tumiba di tempat, wa antum biha, sedangkan kalian ada di situ, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari situ. Ya, kalau ada ta'un di suatu tempat, jangan keluar dari tempat tersebut. Kita harus berada di tempat itu. Dan apabila kita mendengar di tempat lain, maka jangan kamu berkunjung ke tempat yang dilanda ta'un itu, dimanapun berada. Pada bulan Juli saya terkena ta'un, terkena COVID-19 kedua kali. Yang kebetulan sedang beratnya, tiba-tiba ibu sambung saya wafat. Maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa saya kunjungi, karena di sini saya sedang dilanda dan di sana juga sedang terkena. Itu adalah kenanya kedua kali, karena kena pertama sebulan sepulang dari Palestina. Dan setelah saya rasakan, kalau sepulangnya dari Palestina, saya kan belum divaksin. Jadi berat, tidak bisa bicara, tenggorokan sakit. Tapi kalau yang kena kemarin mah bulan Juli, setelah saya sudah divaksin 2 kali. Jadi agak kuat sehingga isolasi. Kita sedih, bagaimana ibu meninggal tidak bisa kita kunjungi. Tapi saya ingat kepada hadis ini, jangan pergi meninggalkan tempat yang terkena, dan jangan berkunjung ke tempat. Dan ternyata setelah ibu saya wafat, adik saya juga terkena, keponakan juga terkena di situ, kemudian saudara sepupu juga banyak gitu di situ, dan banyak sekali. Pantes Rasulullah SAW melarang. Jadi hadis riwayat Bukhari ini, kita harus menghindar dari virus. Menghindar dari virus bukan takut oleh virus, bukan, tapi takut oleh Allah dan menaati Rasul. Kata Rasul, jangan ya, yang kita taati Rasul. Jangan dekat dengan yang dicurigai. Kemudian yang kedua, jika sudah terkena, jangan mendekati yang lain. Karena bisa saja orang yang sehat, kalau kita bertemu dengan kita yang sedang sakit, tertular. Pemindahan penyakit itu tidak ada dalam riwayat Bukhari. La adwa, itu pemindahan penyakit yang tidak ada. Tetapi penularan ada. Beda apa? Pindah dengan nular. Kalau pindah mah yang terkenanya kan jadi sembuh. Seperti yang diumumkan di para dukun, pindahkan ke kambing.
Sampai ada kambing harganya 75 juta segala macam. Pemindahan itu tidak ada, tapi penularan ada. Kemudian ini berlaku sepanjangnya dimanapun, karena di situ tidak disebut kapan dan di mana, ya. Kemudian kedua, bertemu tidak bersalaman. Ini kan katanya karena orang Yahudi tidak senang umat Islam bersalaman. Karena ada ceramah itu di YouTube. Itu katanya usaha orang Yahudi, karena umat Islam senang bersalaman, supaya umat Islam tidak bersalaman, maka melalui WHO Yahudi itu mempengaruhi supaya kaum muslimin tidak bersalaman. Bukan kita taat kepada Yahudi, bukan. Apa betul Yahudi itu yang punya gagasan tidak bersalaman? Boleh jadi yang memerintah bersalaman teh Yahudi, kan bisa saja. Kan kita curiga Yahudi itu yang mana, yang disebut di dalam YouTube ceramah Yahudi, apa gagasan Yahudi katanya supaya kaum muslimin tidak bersalaman. Jangan-jangan yang melarang, yang menyuruh bersalaman itu Yahudi supaya kaum muslimin banyak yang terkena. Bisa saja kan? Jadi bisa saja itu pengaruh Yahudi, sehingga ada sebagian muslim mendakwahkan kepada sesama muslim harus tetap bersalaman, tidak boleh bermasker, sholat harus tetap berdekatan katanya, karena saf itu harus berdekatan. Bisa jadi itu pengaruh dari Yahudi yang ceramah itu, sehingga akibatnya banyak kaum muslimin yang terkena. Buktinya di Saudi Arabia yang disiplin, orang Saudi itu disiplin. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bukan sakil jaraknya 2 meter itu. Jauh-jauh. Itu sekarang sudah berhenti di Saudi itu. Sehingga keponakan saya itu sudah kembali ke Madinah, yang kuliah S3 di Madinah. Itu sudah kembali. Kunaon atuh Indonesia mah can dipercaya umroh? Saya nggak tahu. Boleh jadi mereka curiga ke Indonesia karena memang di Indonesia banyak yang tidak disiplin. Alam-alam. Karena dari negara-negara lain sudah banyak yang berumroh. Tapi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jaraknya tuh jauh sekali. 2 meter kalau saya lihat tuh di TV, kan kita bisa melihat di TV. Sholat berjauhan, tawafnya juga tetap berjauhan, dijaga. Ka'bah juga dipagar, tidak bisa dekat. Dan ternyata tidak bersalaman itu contoh dari Rasul. Kita lihat umpamanya Bani Sakif ketika menghadap kepada Rasul. Bani itu keturunan Sakif. Menghadap kepada Rasul mau berbaiat. Maka karena di antara mereka terkena virus taun, maka kata Asy'ari, Rasulullah itu mengutus salah satu sahabatnya agar mendatangi Bani Sakif itu. Dan Rasul bersabda, "Inna qad baya'naka farji." Aku telah membaiatmu dari kejauhan. Maka sekarang pulanglah. Jadi Bani Sakif itu tidak bertemu, tidak bersalaman dengan Rasul. Padahal Rasulullah selalu kalau membaiat bersalaman. Tapi karena Bani Sakif itu dilanda taun, ini hadis riwayat Muslim, yang lahirnya katanya ada yang 204, ada yang 206, wafat 261. Di hadisnya sahih, inna qad baya'naka farji, aku telah membaiatmu, sekarang pulang, tidak perlu bertemu. Jadi Rasul saja tidak mau bersalaman.
Rasul biasanya membaiat umat dengan menjabat tangan. Hadis ini menunjukkan bahwa beliau tidak menjabatnya dan memerintah segera pulang. Jadi Rasul menjaga kesehatan jasmani, tidak dengan menjauhi. Jadi kesehatan Rasul kan sering digambarkan gitu ya. Kenapa Rasulullah SAW itu tidak sakit? Tidak sakit, jarang sakit. Kan selalu digambarkan karena Rasul itu tahajud sampai bengkak kaki, terus saum, sering saum ya. Selalu yang dijadikan alasan gitu. Padahal kalau kita perhatikan yang lain, Rasul sendiri juga menjaga kesehatan. Yaitu contohnya di sini sampai beliau tidak bersalaman, berarti kan menjaga kesehatan beliau juga. Jangan dikira Rasul itu tidak menjaga kesehatan. Fisiknya sama. Rasulullah SAW juga. Dan kita lihat pemanya, Rasulullah SAW secara fisik sama dengan umat menjaga kesehatan. Karena beliau juga tidak kebal. Itu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 8. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Kami tidak jadikan mereka jasad yang tidak butuh makan dan tidak kekal. Jadi berdasar ayat ini, semua jasad manusia, Rasul maupun umat, ustadz maupun rakyat, pejabat, rakyat jelata, itu sama fisiknya. Harus menjaga kesehatan. Karena apa? Karena Rasulullah tidak Allah tidak menciptakan jasad tidak butuh makan. Jadi dongeng Kalijaga beberapa tahun tapak di pinggir sungai itu masih dipertanyakan dasarnya di mana. Kan katanya Sunan Kalijaga itu makan-makan. Apa betul? Ya, Rasul sendiri juga makan dan juga memakan khalidin, ya, tidak kebal. Makanya beliau menjaga. Berdasar ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan siapapun manusia bertubuh tanpa makan dan kekal dan kebal. Jadi ayat ini tanpa kecuali bahwa setiap jasad harus dipelihara masing-masing. Rasul pun menjaga dirinya, tidak punya jasad yang kekal. Jasmaninya sama dengan manusia lain. Tapi kan seperti tadi pernah disentil, diriwayatkan oleh Al-Mughirah dan Aisyah. Rasulullah SAW sholat malam itu sampai bengkak mata kaki. Tapi kan ternyata mau diikuti itu oleh Abdullah bin Amr bin As. Nah, diketahui oleh Rasul, ya Abdullah, afala ukhbartu, aku dengar engkau sholat sepanjang malam dan saum tiap hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku sudah berjanji. Rasul bersabda, fala taf'al, jangan engkau perbuat seperti itu. Fa inna jasadika haqqan wa li ainika haqqan wa li zaujika haqqan wa li jaywarika haqqan. Ingat, matamu harus dia punya hak, harus dipelihara, jangan sampai layu. Jasadmu butuh hak, harus dijaga. Istrimu butuh hak, harus dipenuhi kebutuhannya. Kamu juga harus dihormati. Fala taf'al, jangan kau kerjakan. Jadi Rasul melakukan sholat yang semalam suntuk sampai bengkak kaki, tapi melarang umatnya untuk mengikuti beliau. Seperti itu. Jadi kama ra'aitumuni, makanya kalimatnya juga shollu kama ra'aitumuni usolli.
yang seperti dilihat oleh para sahabat. Bukan sholatlah seperti Rasul. Jadi kalimatnya Rasul itu tidak mengatakan shollu kama usolli, tapi shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti yang kamu lihat. Jadi bukan seperti aku. Ada yang berbeda. Contoh Rasul itu. Ya, seperti tadi masalah sholat. Jangan kau ikuti Abdullah bin Amr. Nah, kemudian kata Abdullah bin Amr kan, pasuditu, aku minta tambahan. Karena Rasul memerintah saum itu apa? Bangunlah malam tapi tidur. Saumlah tapi buka. Diperintah oleh Rasul Abdullah bin Amr itu sebulan 3 hari. Aku masih muda. Rasul nambah lagi, yaitu memberikan alternatif Senin dan Kamis. Ingin nambah lagi sehari. Kata Abdullah bin Amr bin As, kenapa saya dulu tidak mengambil rukhsah dari Rasul? Ketika beliau merasa sudah lanjut usia, repot. Saum sehari, tidak sehari itu repot ketika lanjut usia. Karena kan lanjut usia beliau kan tidak seperti saya. Saya 67 masih hidup, beliau belum berusia 67 wafatnya. Itu salah satu contoh. Kenapa aku tidak mengambil rukhsah dari Rasul? Kalau tidak meminta tambahan kan cukup saja sebulan 3 hari. Itu kata Abdullah bin Amr. Umpamanya lagi contoh lain, Abu Hurairah pernah saum tidak berbuka. Diketahui oleh Rasul, kenapa kamu saum tidak berbuka? Iya ya Rasul, kata Abu Hurairah, saya ikuti kamu. Kan innaka tuwasil, engkau juga saum tanpa buka. Kata Rasul, kamu jangan, tidak boleh. Tuh, jadi ada yang mesti berbeda. Kemudian yang ketiga, sedang sholat menjaga jarak, tidak berdempetan. Ini juga sama, bukan corona, bukan taat wahyu, tapi itu perintah Rasul. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 18 halaman 66. La yuridanna mumrid ala musih. Jangan dicampurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Ini makanya saya katakan gara-gara corona ini justru mengingatkan kita Muslim taat kepada Rasul. Kan sebelum ada corona nu gering, nu sakit menular juga kan memaksakan ke masjid. Makanya banyak berdempetan. Jadi banyak cepat menular. Tahun 2004 saya terkena demam berdarah sampai masuk ICU. Begitu saya masuk ICU, anak saya kena paling besar. Anak saya demam berdarah, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai 5 di rumah sakit Islam dirawat. Istri saya aja yang sehat pada saat itu yang merawat. Nah, karena pada saat itu biasa aja gitu dianggap, demam berdarah itu dianggap biasa, jadi bergaul terus. Padahal kan justru sekarang jadi pelajaran bagi kita. Dan Rasul itu sudah berpesan, la yuridanna mumrid ala musih. Jangan dicampurkan. Ya, kita tahu siapa yang sehat, tidak tahu kan siapa yang sakit. Tapi karena sedang pandemi di mana-mana, maka kita berpisah dan berlaku dimanapun. Hadis ini berlaku baik di masjid, di pasar, di mal, kantor, dimanapun. Jadi jelas menjarakkan saf bukan pelanggaran bila sedang curiga akan merajalela penyakit. Jika sedang sholat kita berdempetan,
Itu perintah Rasul. Tetapi kalau ada sebab, ada udzur, hadis ini berlaku umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Salah satu contoh, karena pada saat itu tidak taat saya kepada Rasul atas perintah ini. Karena menantu saya yang jadi dokter, dia praktek di ruang prakteknya, kemudian sudah jam 5 mau tutup, dokternya dia prakteknya, tiba-tiba ada pasien 5 orang ke situ minta diperiksa. Sebagai dokter nggak tega, harus ditolak. Padahal ruang prakteknya sudah ditutup dan APD sudah dibuka, sudah tidak pakai APD lagi. Masa praktek, karena ini maksa. Jadi dia maksakeun meriksa tanpa APD. Ternyata jam 12 malam, karena disuruh oleh dokter itu untuk diperiksa, ternyata positif kelima-limanya. Dan ternyata dia juga positif, dokternya. Jadi walaupun dokter kalau tidak taat kepada aturan, tetap karena tidak kebal tadi di dalam hadis itu. Jadi ternyata 2 hari kemudian diperiksa positif yang dokter itu. Karena positif, kemudian diperiksa suaminya dan anaknya, suaminya adalah anak saya, itu negatif. Jadi kita berusaha untuk menyelamatkan anak dan cucu itu. Jadi saya panggil, udah aja di rumah dengan bapak dan mama di rumah, yang sehat mah kena sorangan dokter menu sakit karena dianggap sehat pada saat itu negatif, dibawa aja ke sini. Tapi ternyata 3 malam kemudian cucu saya yang 2 muriang, panas dingin. Diperiksa, ternyata waktu diperiksa mah negatif, tapi diperiksa kemudian sudah positif cucu itu. Akhirnya ya disatukan, dan setelah disatukan itulah, maka saya belum tahu pada saat itu dia positif, saya sudah terkena. Itu salah satu contoh tidak menaati la yuridanna. Ya seharusnya kan tadi kalau ini keluarga ada yang positif, jangan bercampur dengan yang negatif, akibatnya kan gitu. Kemudian yang keempat, beberapa waktu yang lalu banyak umat yang tidak bisa menjalankan sholat Jumat karena Masjid Baitur Rahim ditutup. Bukan ditutup, dikunci ya. Ada seorang penceramah menandaskan, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, maka dikunci hatinya. Hadis ini jelas diriwayatkan oleh Tirmidzi yang lahir wafat 279 Hijriah. Man tarakal jum'ah salasa marrat tahawunan biha tabaqallahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tahawunan karena menyepelekan, maka Allah menutup hatinya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang meninggalkan Jumat 3 kali, maka ditutup hatinya. Namun harus ingat, di dalam hadis itu dikatakan tahawunan. Meninggalkan Jumat itu tahawun, karena menyepelekan, karena menganggap sepele Jumatnya. Tidak ada sebab. Jika ada sebab atau udzur, itu lain lagi. Bagaimana? Apakah semua jamaah Baitur Rahim karena masjid ini tidak ada Jumatan? Berapa kali kita tidak Jumatan? 4 kali. Padahal 3 sudah ditutup. Apakah jamaah Masjid Muhajirin
semuanya ditutup. Bahkan saya lihat ada juga yang jamaah dari sini, dekat di sini, ngadon Jumatannya ke Al-Muhajirin. Karena memang Al-Muhajirin waktu itu kan kawasan Kecamatan Gedebage di Saranten. Kalau Cipamokolan itu kan tertinggi di Indonesia, di Bandung, ya, tertinggi di Bandung. Kalau Cisaranten enggak nomor, jadi di Masjid Muhajirin masih jalan, sehingga dari sini juga banyak yang ke situ, sehingga kepadatan penuh. Kenapa betul itu dikunci? Kita ingat di situ adalah tahawunan. Kalau menyepelekan, kalau tidak ada sebab. Padahal kalau ada sebab, Ibnu Abbas itu menandaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim 3 halaman 484. Ibnu Abbas itu memberikan saran kepada muadzin, katakan olehmu setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, katakan olehmu shallu fi buyutikum, salatlah di rumahmu, shallu fi buyutikum. Jadi ditanya oleh sahabat yang lain, loh kok berani mengubah kalimat adat? Padahal kan setelah asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah itu harusnya kan hayya 'alas shalah. Ini kok diubah shallu fi buyutikum, padahal itu ada Jumat. Maka kata Ibnu Abbas, atajabun minda qad fa'ala da man huwa khairun minni innal jum'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamsu fiddin wadahbi. Apa kamu merasa aneh, merasa heran ada Jumat diubah? Padahal ini pernah dilakukan zaman orang yang lebih mulia dariku, yaitu Rasul. Makanya saya katakan shallu fi buyutikum, salat di rumahnya. Karena apa? Karena pada saat itu hujan. Bukan pandemi. Saat itu hujan. Hujan teh di Madinah mah barelong. Kan harita mah jalan can di aspal. Di Jumatan hujan. Barelong pasti. Kata Ibnu Abbas, aku enggak takut itu. Jamaah pada datang basah kuyup yang penuh lumpur, banyak basah kuyup dan penuh lumpur. Karena aya dalil cenah, tapi pan baheula mah can aya jas hujan, can aya jas hujan, can aya mantel. Sekarang mah aya jas hujan, aya mantel. Iya kalau hujan dari rinci. Kalau hujannya lebat, banjir, manya kudu maksakeun ke masjid. Bisa terjadi kan? Begitu waktu Jumatan, hujannya besar. Nggak usah memaksakan diri ke masjid daripada penuh lumpur, penuh kebanjiran. Ya, Rasul aja mengajarkan begitu di rumah masing-masing. Nah, di sini jelas zaman Rasul itu terjadi perintah melakukan sholat di rumah ketika hujan lebat. Ibnu Abbas itu kan sebagai sahabat, bagaimana tahu betul kejadian zaman Rasul. Kelima, banyak yang berpendapat, yang menyatakan, ini juga di YouTube, bahwa pandemik itu tidak akan masuk kepada orang yang aktif di masjid. Itu kalau yang kena tersinggung gitu oleh ceramah itu. Memangnya saya kena COVID itu memang ke masjid, saya orang masjid saya. Kakak saya itu masjidnya berdampingan dengan rumah. Jadi setiap sholat itu ke masjid, terkena juga sampai dirawat di Edelweiss, kakak saya itu. Pak Miftah Farid itu aktivis masjid, kena juga. Pak Atian itu aktivis masjid.
Pak Aam Amiruddin, Tate Komarudin sampai wafat, Pak Dokter Adam sampai wafat. Banyak sekali. Bahrul Anam di Baitur Rahim, aktivis masjid. Tapi kan ada hadis, ida ahata minas sama unjilan surifat an umar masjid. Apabila ada penyakit dari langit, maka dihindarkan dari pemakmuran masjid. Atau innallaha ida anzala aha minas sama ala ahlil ard surifat an amaril masajid. Dibebaskan dari yang makmur masjid. Ini hadis riwayat Baihaqi. Dan ternyata itu hadis dhaif yang mengatakan bebas corona itu. Mungkin penceramahnya itu belum terkena beliau. Waktu ceramah, dukate enggak ya nama? Walau alam ya. Dan hadis itu juga dinilai oleh para ahli sebagai hadis dhaif, hadis palsu. Ibnu Asakir juga. Dan itu jelas bertentangan dengan hadis sahih riwayat Bukhari. 22. Idza anzalallahu biqaumin adaban asobal adab man kana fihim summa bu'isu ala a'malihim. Apabila Allah menurunkan suatu adab, suatu penyakit atau suatu musibat pada suatu kaum, asobal adab itu akan terkena man kana fihim, siapa saja yang ada di situ. Tidak akan dipilih, baik yang taat maupun maksiat. Summa bu'isu ala amalihim, baru itu dihisab itu atas amalnya. Jadi jangan dikira yang memakmurkan masjid akan bebas dari penyakit. Ya, sebagai bukti, Ustadz menurut sensus itu Departemen Agama ada 753 yang wafat. Itu saya kira belum termasuk yang Ustadz di Baitur Rahim mungkin. Ya, di sini dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membedakan siapa yang akan terkena adab atau musibah, baik di masjid, pasar, majelis taklim, atau siapapun bila wabah merajalela. Yang membedakan adalah di akhir nanti akan dihisab. Kalau yang muslim yang baik terkena, itu bisa jadi syahid kalau dia meninggal. Tapi kalau sudah berusaha, jangan sampai mengatakan biar aja saya mati syahid, mati oge. Tidak demikian. Ini pernah terjadi. Saya kemarin beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke makam almarhumah karena sudah dinyatakan sehat oleh dokter, jadi saya berkunjung ke situ. Ada itu, ya mungkin besan lah. Ya, dia mengatakan terkena. Tapi dikunjungi oleh puskesmas, mau diperiksa tidak mau, biar aja saya makan senang mati oke syahid. Padahal itu kan tidak demikian. Kemudian usaha berikutnya, tadi itu perintah menaatinya, kemudian kita harus cegah dan berobat. Pamannya rajin basuh tangan. Rajin basuh tangan kita baru ingat sekarang setelah musim taun, musim corona. Biasanya makan, munrek makan segala macam, ya biasa-biasa aja kan, tidak basuh tangan. Baru sekarang mah diingatkan basuh tangan. Padahal basuh tangan itu perintah Rasul. Bangun tidur kan tidak boleh mencelupkan tangan kita sebelum dikocorkan, dicuci. Idas taikodo ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ayudkhilaha fi wadu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina bata yaduhu. Apabila kamu bangun tidur, maka cuci dulu tangan sebelum tangan mencelupkan
mencerumkan ke bajana atau ke panyuk atau ke bak, itu cuci harus tangan dulu mengalir. Jadi hadis ini memerintah agar sering mencuci tangan sebelum memasukkannya ke bejana. Dulu kan makan anggur, ya dari toko langsung ample. Padahal itu kan harus dicuci dulu. Makan jeruk langsung dipesek. Padahal kan sebelum dipesek harus cuci dulu karena bisa kena. Baru ingat, padahal itu perintah Rasul. Sering mencuci tangan. Dengan demikian kegiatan cuci tangan dilaksanakan setiap perbuatan, situasi, dan kondisi. Dalam riwayat Muslim nomor 384 itu diistilahkan ghuslul barojim, membasuh, membersihkan, menggosok, mencuci. Itu merupakan salah satu dari fitrah ghuslul barojim. Kemudian rajin istinsar. Istinsar itu menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Cara ini cukup menyehatkan, bahkan ada yang menggunakan kayu putih. Saya itu salah satu resepnya adalah kayu putih, jadi si tisu dilipat-lipat, kemudian ujung tisu ini di kayu putihan, ujung tisu ini kayu putihan, lalu dimasukkan ke hidung. Bersinnya beberapa kali, tapi itu tidak bersin berikutnya. Dan itu kalau wudhu itu dihirup ke atas, mengeluarkan. Itu perintah Rasul. Di riwayat Bukhari, juz 1 halaman 281. Idza tawaddo'a ahadukum falyaj'al fi anfihi sumalian sur wa manis tajmaro falyutir. Apabila kamu berwudu, maka hendaklah air dimasukkan ke hidung dan mengeluarkannya. Jadi bukan digosok-gosok hidung, bukan digosok-gosok saja, tapi dihirup air. Itu falyastansir. Dan itu mengajarkan sejak 15 abad silam, istinsar, yang sering kita tinggalkan. Jaga jarak, jelas. Hadis dikatakan riwayat Bukhari 17:476. Wa firru minal mazdum kama tafiru minal asad. Pisah dari yang berpenyakit seperti kamu berpisah dari singa. Bagaimana kalau singa kan jauh berjauh? Dan itu tidak disebut oleh Rasul. Majdum itu salah satu contoh saja. Contoh penyakit yang bisa menular, maka kita harus berpisah. Maka itu berlaku dimanapun. Bagaimana tentang vaksin? Tadawau wa innallaha azza wa jalla lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'an ghairu da'in wahid al-haram. Hadis riwayat Abu Dawud 10 halaman 342. Berobatlah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat, kecuali penyakit satu, yaitu penyakit tua. Penyakit tua mah daya obat. Itu mah tidak ada obat, penyakit tua. Tadawau ini kalimat perintah. Kalau menurut fikih, tadawau itu hukumnya wajib. Jadi berobat itu wajib. Bahkan di sini dikatakan fa innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Maka kita konsultasi kepada yang tahu. Vaksin itu hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengisyaratkan bahwa urusan penyakit dan obat itu manusia terdiri atas orang yang berpengetahuan, ada pula yang tidak. Mereka tergantung pada kemampuan masing-masing. Maka mesti bertukar pikiran dengan ahli.
Orang yang paham akan berobat dengan yang dipahami, orang yang kurang paham dengan kejahilan. Inilah pentingnya konsultasi. Mama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilahim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Ini ayat 7 surat Al-Anbiya dikaitkan dengan ayat 8. Kalau An-Nahl itu dengan Al-Quran, kalau ini dengan jasad. Jadi kita sebagai muslim harus konsultasi kepada ahli, baik dalam bidang jasad maupun dalam bidang jasmani maupun rohani. Harus konsultasi kepada ahli. Dan obat harus sesuai dengan penyakit. Jadi Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dari Ibnu Jarir yang wafat 78 Hijriah, disebarkan oleh Muslim, halaman 211. Rasul bersabda, likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da baro'a biidznillah azza wajal. Setiap penyakit ada obat. Apabila berobat dengan yang tepat, maka Allah akan menyembuhkan. Jadi obatnya harus tepat. Makanya beda-beda. Ya mana Rasul pakai bekam, ayo segala penyakit dibekam. Rasul juga tidak selamanya dibekam. Kadang Rasul pakai laka-lakai korma dibakar ketika luka di perang Uhud. Kadang Rasul madu. Kadang Rasul SAW juga memerintah al-kam'a, jamur. Jadi Rasul juga, padahal itu berdasar wahyu, kalau Rasul bukan berdasar kedokteran, itu memberikan contoh macam-macam tergantung penyakit. Jadi obat itu tergantung penyakit, bukan segala macam. Sekarang kan ada dikembangkan pengobatan ala Rasul. Menurut saya pengobatan ala Rasul itu disesuaikan dengan penyakitnya. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh beliau, kan antum a'lamu bihi. Doa tetap, doa harus diperintah. Untuk apa doa? Yaitu karena Allah tetap punya wewenang, penyakit apapun Allah bisa. Makanya salah satu doa diriwayatkan oleh Bukhari, Allahumma robbanas, ada mudhibal ba'si, ada adhibil ba'sya isfihi, wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Lihat Bukhari. Bagaimana kalau sudah tidak diharapkan lagi, ini mah penyakitnya teh. Menurut penyelidikan dokter, kadang-kadang dokter dengan istilah, ya udah, sekarang mah bawa pulang aja, sudah sehat. Padahal menurut pengetahuan dokter, itu karena sakitnya sudah mati. Karena sakitnya sudah mati, maka badannya sehat. Padahal beberapa hari yang akan datang meninggal. Makanya kan banyak yang begitu. Sudah positif meninggal, sudah pulang ke rumah. Karena itu penyakitnya mati duluan. Seperti yang kanker itu sudah parah. Itu menjelang matinya sehat fisiknya. Kankernya sudah tidak ada karena si kankernya mati duluan. Nah, kalau sudah tidak diharapkan lagi, la yataman nayanna ahadukum al-maut. Jangan mengharapkan mati walaupun sudah tidak diharapkan lagi kehidupannya. Mendurin asobahu. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani in kanatil wafat khairan li. Itu adalah doa yang sudah putus asa. Saking tidak bolehnya putus asa walaupun sudah tidak diharapkan, ya Allah hidupkanlah aku kalau hidup lebih baik bagiku. Ya Allah wafatkanlah aku kalau wafat lebih baik bagiku. Saya kira Bapak-bapak sudah cukup ya, karena sudah jam 6, jadi tidak ada dialog ya. Karena sudah jam 6 atau bagaimana?
Oh, ada, enggak? Silakan Bapak yang mau ditanyakan. Pak Ustaz masih siap kan? Masih siap kan? Kalau ada tanya jawab. Ya? Kalau ada tanya jawab masih boleh. Oh ya boleh, boleh. Silakan Bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Misalnya Pak Jaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz yang saya hormati, apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi berkenaan dengan pandemi, saat itu betul bahwasannya Masjid Baitul Aqim dikunci, tapi Al-Muhajirin dibuka. Sebagai jamaah tentunya dengan segala upaya karena jadwalnya dekat, berusaha jemaah ke Muhajirin atau ke masjid yang lainnya yang lebih dekat. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Ustaz, apa yang dilakukan oleh sebagian jamaah yang berusaha untuk berjamaah salat Jumat, ya Pak ya, di masjid tersebut, dan sebagian jamaah yang stay at home. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik di sini? Ya. Pertama, kalau berdasar hadis tadi, apabila kamu berada di tempat yang melanda, jangan kau keluar. Dan kalau kamu tahu di tempat tersebut terkena, jangan kau kunjungi. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih baik berdiam kecuali kalau memang rumahnya lebih dekat ke itu. Saya juga pernah meninggalkan karena sedang dilanda, tapi karena rumah saya lebih dekat ke Muhajirin, jadi walaupun lingkungannya Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Muhajirin itu Cisaranten, Kecamatan Gedebage, beda kecamatan, tapi kan dari rumah ke Muhajirin dekat sekali. Jadi bukan lokasi itu, tapi lokasi penyakit itu sendiri. Jadi lebih baik tidak berusaha, tergantung dekatnya, tergantung dekat, bukan lokasi, bukan area wilayah pemerintahan, tapi area dekatnya ke masjid. Mana yang paling dekat? Kalau masjid dekat, tidak, ya tidak. Karena itu Rasul mengatakan begitu. Apalagi kan membeludak sampai ke jalan. Dan sampai ke jalan kan bahaya. Makanya ada gagasan 20. Katanya kan gagasan Binsar, ada itu gagasan Yusuf Kala. Masih 20 itu. Itu masih diperdebatkan, ya. Masih diperdebatkan. Gitu, saya kira. Tapi Ustaz, jamaah ini kan berusaha, ya ke sana ya, dan lokasinya tetap dalam ya. Jatuh Al-Muhajirin itu hanya bisa dipakai jalan juga bisa sampai ke sana. Jadi menurut saya sendiri sementara kan tadi yang besar lokasinya juga bersamaan berdekatan. Apa yang salah ya saja? Menurut saya di sini sementara di sini ditutup di Baitul, maaf ya tidak ingat maksud saya pertanyaannya kan dalam satu lokasi tadi kata Ustaz apalagi berdekatan gitu. Adakah yang salah baik jamaah maupun pemerintah gitu Ustaz? Ya kalau berdekatan boleh kepada yang lebih dekat. Tetapi kalau kepada yang jauh, umpamanya lokasinya di sini kan dekat ke Muhajirin, dekat ke Baitur Rahim, lari ke Muhajirin, nah itu salah menurut saya. Tapi kalau memang rumahnya dekat Muhajirin,
Muhajirin mengadakan, ya itu boleh. Seperti halnya orang Muhajirin, karena Muhajirin ditutup lalu lari ke sini, menurut saya salah. Tapi kalau memang orangnya orang Muhajirin aslinya, lokasinya jamaahnya di situ, ya tetap dilaksanakan. Tapi kalau ini kan jamaah, kenapa biasanya ke Baitur Rahim orang tersebut? Karena dekat kan, dekat ke Baitur Rahim kan, dibanding Muhajirin. Kecuali kalau kebiasaannya Muhajirin, lalu ditutup. Maka kalau kebiasaan di Muhajirin lalu ditutup, ya jangan ke sini. Karena itu kan ditutup jelas di dalam hadis fala takhrujuha, jangan kau keluar. Kenapa memaksakan diri gitu? Jadi bisa salah, ya akibatnya menyebar juga kan kemana-mana, melanda. Akibatnya kan menyebar sekarang. Indonesia itu kan paling kemarin berat, cukup berat. Gitu. Sholat duhur. Karena kan al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin illa maridon au sobi au nisa. Jadi yang sakit itu disatukan dengan nisa, wanita, dengan anak kecil. Anak kecil, wanita kan tidak wajib. Berarti yang sakit itu tidak wajib, berarti sholat duhur. Kecuali kalau di rumahnya ada jamaah. Ada jamaah, makanya di rumah ada 7 orang gitu ya. 3 orang, terserah ada khotib. Jadi ada khotib di rumah itu boleh. Tetapi kalau Jumatan itu kan tidak Jumatan tanpa jamaah. Namanya juga Jumat. Jadi tanpa berjamaah. Berjamaah itu kan tidak ada kekurangannya. Walaupun ada yang mengatakan 40. Tapi kan itu pendapat ya. Yang jelas tidak ada jumlah. Tidak ada jumlah yang khusus. Jadi kalau di rumah ada 3 orang, Jumatan boleh. Tapi kalau di rumahnya seperti saya cuma 2 orang, istri saya juga tidak sah kan? Istri saya Jumatan kan itu perempuan. Jadi boleh Jumatan istri saya, tetapi itu kan kalau ikut. Kalau di rumahnya laki-lakinya cuma 1 orang, ya saya tidak Jumatan. Kalau tidak ke masjid. Kalau hujan lebat atau penyakit tadi. Jadi kembalinya kembali ke asal. Dan kita ketahui kan wajibnya Jumat itu ketika Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah itu di Bani Salim, yang pada saat itu seluruh sholat 2 rakaat. Kemudian sampai di Madinah oleh Rasul dikecualikan, boleh sholat duhur. Mana masih ya. Ya, pertama menyebarkan itu kan tidak boleh kita menyebarkan segala yang kita terima. Wailun kata Rasulullah, cukup celaka. Allati, orang yang menyebarkan masami'ahu, segala yang didengar, segala yang diterima
tanpa selidiki dulu. Itu kalau kita menemukan kiriman di WA segala macam ada hadis, tanyakan dulu ke ahlinya. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kalau hadis dhaif jangan disebarkan. Kalau hadis sahih silahkan. Jadi sebelum kita menyebarkan, sebelum share itu disaring dulu. Karena apa kata Rasul? Kalau kita menge-share tanpa saring itu sudah berdusta walaupun benar. Hanya kalau kita mau membagikan tuh selidiki dulu. Ini benar atau tidak? Jadi kalau dia menemukan hadis, tanya dulu. Ini hadisnya riwayat siapa? Kalau ternyata cuma bahasa Indonesianya saja, sumbernya nggak ada, kalau kita terima ya silakan terima, tetapi jangan disebarkan. Karena itu berbahaya, kata Rasul. Kemudian yang kedua, bagaimana tobatnya kalau kita sudah terlanjur sering menyebarkan padahal hadis dhaif, ya katakan saja tobat nama ralat. Ralat saja, tobat nama ralat aja. Jadi dulu teh nu dikirim ku saya teh hadis dhaif gitu aja. Mohon maaf ya. Kan saya juga sering itu menerima dari WA itu. Saya suka kalau masih ada waktu salse mah diselidiki gitu. Ya, lalu dijawab gitu. Di grup Baitur Rahim juga pernah saya kirim jawabannya gitu. Kalau salse. Tapi kalau ternyata bahasa Indonesianya saja itu kadang-kadang susah mencarinya itu. Kalau bahasa Arab jadi masukkan itu gampang. Makanya kalau menyelidiki hadis itu begitu. Jadi kalau ternyata bahasa Indonesianya saja tanpa huruf Arab, jangan disebarkan. Karena itu bisa laku, itu hadis dhaif itu memang bisa laku ya. Seperti di dalam kitab Fadhailul Amal itu, Fadilah Amal itu banyak sekali hadis-hadis dhaif. Jadikan dasar cerita-cerita. Ya. Saya kira itu. Ya, saya kira cukup. Ya, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.